Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa at-tawfiqa kullah wa salamata min kulli syarr ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah dalam keadaan yang dingin. Subhanallah. Kalau kata ulama salaf itu, kalangan solehin, dingin itu adalah musim seminya orang-orang soleh. Disebut sebagai musimul khairat, musim-musim kebaikan. Karena di musim dingin itu ibadah menjadi lebih asyik, lebih enak, tidak merasa penuh. Kalau panas kan gak nyaman ya. Jadi musim dingin itu bagi ya, karena harus berjihad lebih menahan dingin ya, dingin yang malam. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejaknya orang-orang soleh, menjadikan musim dingin itu sebagai musimul khairat, musimnya menanam kebaikan. Salatul bardin, hadis min Rasulullah. Salatul bardain, man sholal bardain dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin maka dia masuk surga. Di antara sholat waktu dingin itu subuh. Jadi barang siapa yang sholat subuh dia akan masuk surga. Amin ya Allah. Dalam lain man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka dia dalam perlindungan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah. Jadi orang yang sholat subuh itu dijaga oleh Allah di hari itu dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan serta dicukupkan dari segala macam kekurangan. Itu manfaat, faidah ataupun fadilah orang yang menjaga sholat. Di antaranya yang paling utama adalah sholat subuh. Alhamdulillah kita sudah menunaikannya dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan kita taklim itu adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kadang saya sangat menyayangkan ada orang yang kita perhatikan ibadahnya itu kurang sempurna begitu ya. Ada yang rukunya tidak pas, ada yang i'tidalnya tidak pas. Saya lihat juga sujudnya itu sepertinya nggak baca apa-apa, i'tidalnya nggak cukup, tumanina nggak ada. Kemudian terkadang mungkin ada yang mendahului imam, salam duluan ada, macam-macam lah. Ya, disayangkannya itu kan tidak tersentuh taklim, tidak tersampaikan taklim. Sementara kita menyampaikan amar ma'rufnya juga nggak bisa karena keluh lidah kita menyampaikannya. Khawatirnya ketika disampaikan malah pundung. Padahal kita wajib menegur dan memberitahunya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak tepat. Nabi saja menyuruh sahabat yang sholatnya kurang sempurna itu sampai 3 kali. Sholli farji fa innaka lam tusolli. Balik lagi, kamu belum sholat. Sampai 2 kali, sampai 3 kali Rasul menyuruh dia mengulangi sholatnya. Farji, baik lagi, sholat lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat itu memohon, ajari aku ya Rasulullah bagaimana cara sholat yang benar. Artinya hal semacam itu sangat mungkin terjadi di kalangan kita. Sahabat saja terjadi, apalagi kita. Nah, maka dari itu, yaitu asal yang bersangkutannya ada dalam majelis-majelis taklim, majelis ilmu, sehingga hal itu bisa disampaikan dengan konteks umum dan tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan. Karena tidak semua orang memiliki hati yang terbuka ketika disampaikan sebuah teguran ataupun sebuah koreksi. Namun kalau dibiarkan sangat menyayangkan. Sampai kapan akan melakukan ibadah semacam itu? Sangat disayangkan.
Entah lagi yang di rumah-rumah yang sama sekali tidak mengupgrade kualitas keilmuan mereka, sangat disayangkan. Lebih ke arah sana sebenarnya ketika kita menyayangkan kalau orang itu meninggalkan ataupun tidak antusias terhadap majelis-majelis ilmu. Makanya kata Umar bin Khattab, mautul alim asyaddu alayya min mauti alfi abidin. Meninggalnya seorang alim, orang yang berilmu, itu bagiku lebih berat daripada meninggalnya 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah gampang nyari, setiap orang banyak yang beribadah. Tapi kalau 1000 orang yang tahu, satu orang yang alim yang tahu, itu lebih berat. Apa maksudnya? Seperti hadis Nabi, keutamaan orang yang berilmu dibanding yang tidak berilmu itu seperti keutamaanku dibanding orang yang paling bawah di antara kalian, para sahabat. Itu artinya bahwa memang ilmu di atas ibadah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita dapat menyembah Allah dengan benar, menyembah Allah dengan sempurna, menyembah Allah dengan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Kalau tanpa ilmu ya kita menyembah Allah sesuai dengan keinginan kita saja ataupun hawa nafsu kita sendiri. Baik, itu mungkin sedikit khatarat itu lintasan pikiran ya. Khatarat atau khawatir, keresahan yang saya alami begitu. Satu kata khatarat itu lintasan, khawatir itu semacam sesuatu yang menjadi kerisauan. Bahwa adanya teman-teman kita, saudara kita yang kita pandang secara zahirnya itu ibadahnya tidak pas, tidak sempurna, tetapi tidak berkenan ataupun tidak memaksakan diri hadir di majelis-majelis ilmu yang menerangkan tentang itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-227. Kalau di kitab Sahih Bukhari-nya masih sedikit sebenarnya, baru sedikit. Tapi kalau di dalam kitab syarahnya atau syarah itu penjelas ya, penjelasan Sahih Bukhari dari kitab Fathul Bari ini sudah hampir satu kitab kita tamat ini. Banyak sekali, nanti kalau tamat kita bisa masih uduk. Enggak, bercanda saja. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya sampai. Hadatsana Muhammad bin Al-Mutsanna qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsana Fatimah an Asma, ini dari Fatimah, dari Asma binti Abu Bakar. Beliau mengatakan, ini karena hadis tentang darah wanita, jadi perawinya juga wanita. Ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna ya Rasulullah, ajari kami bagaimana kalau di antara kami itu ada darah haid di pakaiannya. Kemudian Nabi bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu, hendaklah ia, wanita tersebut maksudnya, menggosok dan mengeringnya, bil ma'i, dengan air, campur air, wa tandahu wa tusalli fihi, kemudian setelah itu bersihkan dan sholat dengan baju itu. Jadi baju yang kena darah haid sebenarnya secara hukumnya tidak perlu dicuci semua, tidak perlu dibilas semua pucatnya, cukup bagian yang kena darahnya saja dibersihkan, dikering, digosok, dikasih air sedikit, lalu dibasuh dengan air. Itu secara hukum suci. Kalau ada bekas-bekas sedikit dari darah yang tidak bisa hilangkan warnanya, tidak mengapa, karena secara hukum dia sudah melaksanakan aturannya, maka sudah menjadi suci. Hujan ya, Masya Allah, berkah Insya Allah. Itu mungkin terkait dengan cara mensucikan darah haid bagi wanita ya. Hadis berikutnya 228. Termasuk darah yang lain nggak? Kalau kita laki-laki darah katakanlah ada jerawat pecah, ada darah atau darah nyamuk kena, masuk nggak? Kalau najis itu kalau sedikit seperti darah nyamuk, seperti darah itu dimaafkan. Ya. Semua najis kalau jumlahnya kadarnya itu sedikit, itu hukumnya ma'fu anhu, dimaafkan.
Yang pertama. Yang kedua, ma'fu anhu juga bagi orang yang tidak atau kesulitan menghindarkan najis itu. Contoh, pegawai office boy yang sering bersih di mana? Di kloset ya. Itu pasti sedikit banyak akan terkena najis. Boleh kelihatan ya. Walaupun nggak kelihatan. Atau tukang jagal daging di jagal tempat penjagalan. Itu mereka dihukumi sebagai ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi darah najis yang jumlahnya sedikit dan najis yang tidak bisa dihindari secara mutlak itu hukumnya ma'fu anhu. Dari kata ma'fu itu afayafu, afwan. Ma'fu jadi diberi afwan, diberi maaf. Dimaafkan, ma'fu anhu. Afayafu afwan. Orangnya, objeknya ma'fu. Anta ma'fu anhu, kamu dimaafkan. Itu berkenaan dengan apalagi darah yang di bawah itu misalnya. Darah haid saja yang najis itu bisa dibersihkan dengan cara itu, apalagi darah selainnya. Bahkan para sahabat itu melakukan sholat dengan baju-baju mereka yang berlumur darah. Setelah peperangan, bahkan Ali bin Abi Thalib kan dicabut hirabnya itu, tombaknya itu ketika sholat, otomatis kan berdarah. Sehingga pendapat yang paling rajih tentang hukum darah itu adalah boleh orang sholat menggunakan pakaian yang darahnya bukan darah haid ya, darah tubuh, misalkan kena luka atau lain sebagainya. Yang najis itu adalah darah yang mengalir, audaman masfuhan, darah yang mengalir, darah yang ngocor, darah yang ngocor. Itu kalau darah yang tidak ngocor dia ada menetap gitu, maka itu kalau kita sholat menggunakan itu, pendapat yang kuat menurut saya dari dua pendapat itu adalah boleh. Dalilnya tadi para sahabat yusalluna ala siyabihim al-mulattaqa bidam, bahwa para sahabat itu mereka banyak yang sholat dengan baju-baju mereka yang berlumur darah. Ya, tapi kalau darah haid mutlak harus dibersihkan. 228 Ja'at Fatimah ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahabu fala athur afa ada as-salah faqala sallallahu la inna dzalika irqun wa laysa bihaydin. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu mengadukan urusannya, ya Rasul, aku ini wanita yang istihadah. Istihadah itu beda dengan haid. Keluar cairan dari kelaminnya tetapi bukan haid. Definisi istihadah adalah cairan yang keluar dari kelamin wanita bukan di waktu-waktu haid biasanya. Maka wanita yang mengalami istihadah hukumnya tetap wajib sholat. Banyak yang salah paham ini. Disangkanya itu mengharamkan melarang sholat, sehingga tidak pada sholat. Itu wanita harus diajari. Wanita baik istri atau anak kita atau saudara, kakak atau bibi segala macam dipahamkan bahwa istihadah itu bukan haid. Banyak yang menganggap itu seperti haid ataupun ataupun ba'da haid, sehingga mereka tidak sholat. Nah, padahal masih wajib bagi mereka. Istihadah adalah cairan yang keluar dari wanita di luar masa haid biasanya, ya. Bukan bagian dari haid dan bukan haid yang tertunda atau haid yang terakhirkan, bukan. Itu adalah istihadah. Apabila wanita mengalami istihadah, maka kata Nabi, laisa bihaidin, itu bukan haid. Innama dzalika irqun, yaitu cairan biasa saja yang bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Kalau haidmu datang baru kamu tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili anki dam. Kalau haidnya selesai, bersihkan pakaianmu, lalu mandi, setelah itu sholat. Adapun orang yang istihadah, dia tetap harus melakukan sholat, wajib atasnya sholat. Wa qala abi tsumma tawadda'i li kulli sholatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Jadi wanita yang istihadah masih tetap sholat, setiap sholatnya masih wajib. Adapun wanita haid baru dia harus meninggalkan sholat. Istihadah namanya, istihadah, alif sin ta ha alif dot ta marbutah. Istihadah yakni cairan yang keluar di luar
waktu haid. Itu definisinya. Mau menyebutnya pra-haid, mau menyebutnya pasca haid, itu istilah medis. Istilah fikihnya itu adalah yang keluar di luar waktu haid namanya istihadah. Wajib sholat. Wajib sholat. Tapi dibersihkan dulu kan? Bersihkan dulu. Ya. Bersihkan dulu, lalu berwudu, lalu sholat. Seperti hukum mazhi berarti ya, punya status. Masih sholat, masih wajib sholat ya. Nah, kalau datang haid baru dia tinggalkan. Ada 4 hukum yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga jima, yang keempat puasa. Itu diharamkan bagi orang yang haid. Adapun yang lain itu mukhtalafun fihi, berbeda pendapat di kalangan ulama. Contoh tentang menyentuh mushaf itu ada perbedaan ulama. Tapi saya mendukung pendapat yang melarang wanita haid menyentuh mushaf. Kalau mau baca Quran pakai apa yang itu? Sarung tangan. Ataupun baca mushaf yang pinggirnya itu ada terjemah sehingga dia megangnya megang terjemah. Tidak menyentuh ayatnya. Gini-gini. Di HP. Atau di HP atau dengan hafalan atau lain sebagainya. Jadi wanita haid tidak terhalang untuk zikrullah dan tilawatul Quran asalkan dia tahu cara membaca Quran saat dia mengalami haid. Jangan sampai seminggu dia haid nggak baca Quran seayat-ayat aja atau tidak zikir sedikit pun, tetap berjalan, cuman memang frekuensinya berkurang ya. Dengan cara yang hati-hati tadi, pakai sarung tangan, tidak menyentuh mushafnya, pegang terjemahannya atau pakai HP atau lain sebagainya ya, itu kan dia tidak menyentuh ayat. Yang kedua puasa, yang ketiga berjima, yang keempat sholat tawaf. Itu diharamkan bagi mereka yang haid untuk melakukan hal-hal semacam itu. Yang berbeda pendapat lagi yang kedua adalah al-muqsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Jadi 4 yang disepakati gak bolehnya sholat, tawaf, jima dan puasa. Lalu 2 yang diperselisihkan ulama, 1 memegang mushaf, yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Ikaf. Kalau hanya sekedar lewat, awamirus sabil tidak mengapa. Dalam ayatnya disebutkan itu kecuali yang lewat ya. Orang junub, orang haid boleh masuk masjid tapi sekedar lewat. Kalau dia berdiam diri tidak boleh. Orang junub, orang haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Ada yang memberikan pandangan lain, semacam second opinion lah kalau dalam bahasa hukum. Dia mengatakan zaman dulu iya, memang perempuan itu kalau haid riskan karena belum ada teknologi pembalut. Sehingga kalau orang haid itu pelepah kurma, kemudian serabut kurma dibungkus pakai kain itu tuh untuk menutupi haidnya zaman dulu. Zaman sekarang tuh rasanya rada tidak mungkin terjadi wanita haid itu darahnya ngecelakan. Ada teknologi pembalut, bahkan ada yang tipis, ada yang menampung air, ada yang pakai pin block segala macam itu dan sebagainya. Jadi terjagalah wanita itu dari hal semacam itu. Ala kulli hal bukan masalah adanya teknologi baru semacam itu sehingga tertahan haidnya, tetapi hukum dirinya itu sendiri yang sedang haid. Bukan masalah darahnya, tapi dirinya sendiri yang sedang haid itu tidak diperkenankan dia berdiri lama. Sehingga karena ada 2 pendapat yang diperselisihkan ini, kita ambil jalan tengah. Kalau wanita itu darurat harus di masjid, maka cari tempat yang tidak di tempat sholat, misalnya agak di luar sana, untuk mendengarkan taklim atau mungkin ikut rapat panitia atau mungkin ikut lain sebagainya, silakan. Tapi tidak di tempat sholat. Itu jalan tengahnya. Kalau sedang haid bisa di belakang, bisa di bagian yang bukan termasuk tempat inti masjid. Kalau kaidah masjid itu kan at-tabi'ut tabi, ini masjid intinya. Lalu yang mengikutinya itu sebenarnya bukan masjid, dia jadi masjid kalau sedang dibutuhkan untuk sholat. Itu kaidahnya at-tabi'u tabi'un, sesuatu yang diikutkan maka dia mengikuti hukum yang diikutinya itu. Seperti selasar itu bukan masjid. Ini halamannya bukan masjid. Tapi ketika dibutuhkan, contoh dari Jumat, dia menjadi masjid. Ini bukan masjid. Tapi ketika dibutuhkan, dia menjadi masjid.
Bahkan ulama itu sampai ada dalam kitab Kifatul Akhyar, kalau orang di sini sholat berjamaah, kemudian ada sungai di seberang sana tuh ada yang ikut jamaah sini, dibolehkan. Asal memang nggak ada tempat lain, dia harus berjamaah seperti itu. Misalkan di seberang sungai nggak ada masjid, kemudian masjidnya hanya ada di sini, mereka harus berjamaah, tidak bisa nyeberang sungai atau sulit nyeberang sungai, maka boleh dia berjamaah di seberang sana, imamnya di sini. Itu boleh. Tapi jamannya di Saudi yang di tower jam-jam. Nah itu orang-orang yang di Saudi sholat di Hilton ya, sholat yang di Burj Zamzam atau sholat yang di hotel-hotel mereka, melihat haram itu mungkin dengan menggunakan keterangan ini dari kitab Kifatul Akhyar. Jadi orang yang berjarak seberang sungai itu boleh mengikuti sholat yang di seberangnya. Kalau dengan monitor, kalau saya di rumah, Ya. Kalau rumah kejauhan nampaknya, ya. Kalau rumah kejauhan. Tapi kalau batasannya itu memang terlihat, terlihat. Kecuali darurat banget terlihat nggak bisa, kedengar nggak bisa, ya udah ngikutin jemaah yang nyambung itu. Haram itu kalau malam 27 kalau tidak salah itu sampai ke Mispalah jamaah itu. Sampai ke arah Mispalah itu masih ada sambungan jamaah itu. Saya pernah lihat waktu umroh, juga pas haji yang Jumatan, setelah manasik beres ada Jumatan, itu kan jamaah masih pada di Mekah tuh. Itu sampai ke arah Mispalah Jumatannya. Itu pasti nggak kedengar, pasti nggak kelihatan itu. Ya udah ikutin aja jamaah sampingnya, jamaah yang nyambung-nyambungnya itu. Tidak mengapa. Ya kalau sudah begitu mah tidak ada tahiyatul masjid. di luar itu Oh iya, ya. Maksudnya tahiyatul masjid di sana. Tahiyatul masjid di sini. Di dalam kan? Di dalam. Bukan selasa. Oh. Di dalam. Kecuali penuh. Kecuali penuh. Dan ada hadis lain, innamal masjidu lima bunyalahu. Semua masjid itu diperuntukkan untuk apa dia dibangun. Kalau kita menjadikan yang keramik putih ini sebagai masjid, ya itu berarti masjid. Yang putih ini nih, kalau Selasa sana menjelas, jelas dia mah diikutkan kan kepada masjid. Nah, maka dari itu ini berkenan. Nah, terkait yang hukum yang lain yang diperselisihkan juga adalah tentang tawafnya wanita haid. Memang ini position dari zaman dulu, bukan polemik yang sifatnya pertentangan, bukan, tetapi banyak sekali yang mengalami hal itu. Wanita berangkat haji ternyata sebelum tawaf ifadah haid misalnya. Para ulama menyarankan dua hal. Satu, dia boleh mengkonsumsi pil penunda haid. Boleh. Pendapat yang kedua adalah karena itu ditakdirkan untuk banati Adam, untuk keturunan Hawa, maka itulah takdirnya. Ya sudah, pulang saja nggak apa-apa. Dapat pahala haji juga dan sah hajinya. Karena haji itu kan al-wukuf, al-hajju Arafah. Asal dia kebagian wukuf Arafah, dan wukuf Arafah tidak mensyaratkan orang haid itu tidak boleh ke sana, boleh. Orang haid, orang junub boleh ke Arafah. Tidak mengapa. Yang nggak boleh kan tawaf dan sholat. Kalau wukuf kan tidak apa-apa. Orang wukuf kita juga nggak pakai wudu, ya kan? Tidak pakai wudu boleh wukuf dan lain sebagainya. Maka itu pendapat yang satu, tunda dengan pil penunda haid. Saran kedua adalah nggak apa-apa pulang saja. Saran yang ketiga, kalau masih memungkinkan, ditunggu sampai haidnya selesai, lalu mengikuti manasik tawaf ifadah. Tapi yang menunggu ini agak sulit karena kita terikat dengan jadwal pesawat, jadwal travel, jadwal KBIH, jadwal kloter dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ada juga pendapat yang ketiga, yang ini lebih sedikit menerobos pakem yang ada, nggak apa-apa tawaf dengan keadaan haid, asal haidnya itu tidak berpotensi berjatuhan. Ustaz Saudi saya dengar itu di sana waktu kita haji, ya. Karena ada Ustaz Saudi taklim ini diterjemahkan sama mahasiswa-mahasiswa, ya. Itu ngomong gitu kita terheran-heran waktu itu. Wah, ada pendapat kayak gitu.
Udah katanya kalian ibu-ibu kayak pembalut tawaf aja. Iya, Kaget betul. kita waktu itu. Oh gitu. Itu ada dalam kitab Sahih Fikih Sunnah jelas. Tunda pakai pil haid atau dia udah pulang saja karena itu takdir banati Hawa. Yang ketiga adalah tawaf saja, nggak apa-apa. Dengan pembalut yang rapi. Supaya tidak najisnya tidak jatuh. Kemudian yang berikutnya adalah tentang suami istri. Wanita haid itu Rasul sering tiduran di paha Aisyah meskipun Aisyah sedang haid. Kasarnya mah yang penting tidak ada penetrasi. Yang penting tidak ada penetrasi. Seluruh aktivitas seksual boleh dilakukan selain penetrasi. Kata Nabi dalam hadisnya illal izar. Illal izar itu kecuali yang di dalam sarung gitu. Itu bahasa halusnya Nabi, illal izar. Kecuali anu di jero sarung. Ulah eta. Gitu. Itu apa kias Nabi SAW itu luar biasa. Berarti sunahnya berhubungan itu pakai sarung. Ya kan? Di sana katanya tadi di apa? Ada teman lagi huruf ke Turki pakai sarung ke masjid diketawain cina. Diketawain sama orang pasti. Suri. Karena kan ternyata di Turki itu sarung tuh buat urusan yang kayak begituan. Kami di Sudan kalau sholat subuh di masjid pakai sarung diseng-sering kan. Aneh penting bisnya konotasi dan identik itu kalau pakai sarung habis berhubungan dengan istri. Di rumah kiai. Dikit sama kiai. Makanya kenapa orang sarungan itu keturunannya banyak karena mungkin secara mobilitas itu lebih cepat mungkin, lebih lancar mungkin. Andres. Lebih lancar dan peredaran darahnya itu lancar gitu. Jadi kata Nabi SAW, lakukan sesukamu apapun saja, illal izar, kecuali di jero sarung. Ulah di jero sarung, batasannya itu. Dan Nabi biasa kepalanya itu tiduran di pahanya Sayyidah Aisyah ketika Aisyah itu. Kenapa itu dilakukan Nabi? Ada sebabnya, karena di pandangan mindset orang jahiliyah, wanita haid itu kotor dan disisihkan, diungsikan, dikerem di goa, dikerem di dapur. Pokoknya wanita haid ulah dari rumah tamu segala macam orang. Ulah ke mana-mana. Seminggu ya mah wanita haid mah isolasi we. Orang jahiliyah gitu. Fremnya, jadi merendahkan wanita. Datang Islam itu misinya adalah memuliakan wanita. Tidak ada syariat Islam terkait wanita yang zahirnya seperti membatasi, pada hakikatnya adalah mengangkat derajat mereka. Mengangkat derajat mereka. Di kalangan bangsawan Quraisy, wanita terhormat itu adalah yang tertutup badannya. Kalau wanita itu terbuka, itu biasanya adalah hamba sahaya. Budak belian hamba sahaya itu biasa yang terlihat terbuka. Yang tertutup itulah bangsawan. Nah sekarang terbalik. Yang terhormat itu seolah gitu terlihat itu yang tidak berhijab syar'i. Justru yang berhijab syar'i di pojokan. Di pojokan. Dulu mah terbalik. Yang tertutup itu bangsawan, terhormat gitu. Tapi kalau yang suka bukaan begitu, itu hamba sahaya, budak disebutnya. Tidak ada harganya. Tidak ada kehormatannya. Budak, orang yang suka disuruh-suruh, yang suka dipekerjakan. Sama dengan tato. Tato itu di zaman Quraisy Arab itu, tato itu adalah untuk menandai hewan. Kuda teh ditato, beda ke dia kudana Kang Halim, kudana Sadik, ditandai ditato. Ayo kan dibalik. Tato teh dipakai nanti ku manusia. Padahal manusia tidak perlu dibedakan. Yang jelas namanya iya, yang jelas namanya iya. Makanya Rasul mengatakan la'anallahu al-mutawassimin wal mutawassimat. Allah melaknat orang yang bertato laki-laki dan orang yang bertato perempuan. Tapi kalau yang sudah kadang terlanjur bertato, tidak usah digosok atau setrika karena itu melukai, itu merusak. Biarkan saja. Kalau sudah taubat, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Innallaha yaqbalu taubata min ibadi. Allah menerima taubat hambanya. Allah
memaafkan kesalahannya. Tidak perlu digosok pakai setrika. Kalau dengan laser dihapus itu mudah dan tidak menyakitkan, silahkan. Ada lah. Ada teknologi laser. Ya. Meskipun ada panas-panas sedikit nggak apa-apa lah. Orang dia bikinnya juga panas dan sakit, ditahan, bisa dihapus. Tapi kalau sampai pakai setrika, jangan. Mau diduduk kok ya, lasan, jangan. Itu berbahaya sekali. Cukup dia bertobat, kemudian tutup bagian yang bertatonya supaya orang nggak lihat masa lalu dia. Karena Allah menyembunyikan aibnya, jangan sampai dibuka-buka dengan bertato. Oh, iya bahwa lama betul preman. Atau hayang-hayang teh mau ditato palsu, namanya stiker aja gitu. Ayo nama kan ayam seawak-awak, mirip taplak meja seawak-awak. Itu batik atau awak itu kan. Ayo dia tak kembangan di dia. Malah akarnya iya sih. Tak kembang di dia. La'anallah, Allah melaknat orang yang membuat tato dan laki-laki perempuan yang membuat tato. Tapi yang sudah ya udah. Tapi nggak ada zaman itu tatonya. Ada, tapi buat hewan. Buat hewan. Tato itu pada dasarnya adalah untuk menandai hewan. Pemilikan hewan ya. Ya. Ini untuk ini nama siapa? Ditato hewan tuh zaman dulu ditato supaya kode supaya tidak pahil ini nama siapa. Sekarang kan di manusia tato itu kan manusia. Itu sejarah berbalik ya. Tapi jangan katakan tato mana bahwa jangan mudah tato kan. Jangan. Bisa ngamuk. Saya tidak mudah gitu. Mana lucu Piala Dunia kan barodak badannya ditato. Kemudian pamen kamu aja ketik pecek ditato. Alah jadinya lu ditato segala. Iya gitu. Kurang pas. Nah, itu berkenaan dengan ahkamul haid, hukum-hukum berkenaan dengan wanita haid. Supaya lebih memahami lah tentang hukum-hukum wanita haid. Nah, berikutnya ini untuk laki-laki, bab ghuslul mani, bab ghuslil mani wa farqihi wa ghusli ma yusibu minal mar'ati. Bab mencuci air mani ya, di pakaian kita laki-laki itu namanya. Dari hadis Abdan, ini Islami detail dari bab cai-caian gitu sampai bab kenegaraan ayat di Islam segala macam. Ngelehkeun Romawi kumaha, ngelehkeun Persia kumaha sampai urusan cacayan ya dibahas di Islam. Tapi tadi mereka budak orang kaki masalah. Nah, karena kita hanca ya wayahna gitu. Ini kebahas oleh kita. Mau dilewat juga sayanglah kita bahas. Barangkali boga inju atau punya inju itu sampaikan. Gimana saat? Sambil angin gitu nya. Jadi hapus. Bab ghuslil mani wa farqihi. Ini hadis dari Abdan, dari Abdullah, dari Amr bin Maimun al-Jazari, dari Sulaiman bin Yasa, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita sebutkan tabarukan. Tabarukan bi ilmi as-salaf. Kita mengharap berkah dengan menyebut nama mereka yang berjasa meriwayatkan hadis. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Sanad itu kan zaman sekarang sebenarnya tidak dibutuhkan karena sudah ada kitabnya. Sahih Bukhari sudah ada, Sahih Muslim ada, Tirmidzi. Tapi menyebutkan sanad itu sebagai ta'adduban wa tabarukan. Adab kita kepada para ulama terdahulu dan kita berharap berkah kepada Allah dari ilmunya mereka. Makanya tadi kita sampaikan siapa rawinya, siapa sahabat yang menyampaikan itu kepada kita dan sebagainya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu agsilul janabata min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yakhruju ila sholati wa inna buqa'il ma'i fi thawbihi." Kata Aisyah, aku pernah menggosok pakaian Nabi yang terkena air maninya, sperma. Pakai tangan gitu digosok-gosok ini. Kemudian kalau basah itu dikering gini, kalau kering dikasih air dulu dikering. Yang penting diusahakan dibuang. Lalu beliau sholat dengan baju itu. Wa inna buqa'il ma'i fi thawbi, dan bekas cuciannya itu bekas gosokannya itu masih terlihat di baju Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa sperma itu tidak najis, air mani itu tidak najis. Hanya saja dia mewajibkan mewajibkan mandi junub. Sekali lagi, sperma tidak najis, tetapi dia mewajibkan mandi
Jadi ini tadi ya apa namanya terbalik ya. Terbalik. Sperma yang mewajibkan mandi tidak najis, sedangkan kencing yang tidak wajib sedikit najis gitu ya. Iya, betul. Kencing dan mazi itu sama hukumnya. Dia najis tapi tidak mewajibkan mandi. Berbeda dengan sperma, dia tidak najis tapi mewajibkan mandi. Ya, ada paham. Bahkan suatu hadis dalam Sahih Bukhari juga belum sampai mungkin kita. Nabi itu pernah ngimamin sholat, jamaah sudah di shopnya masing-masing, sudah siap. Nabi sudah berdiri mau takbir, lupa belum mandi junub. Malah lagi sedayana punten. Bahasa kita kan. Saya belum mandi junub. Hanya beliau junub. Ditungguin lah sahabat. Dan Nabi barokahnya besar ditunggu. Sampai Nabi datang ke masjid itu, ya turu ngecelakan cai bekas mandinya itu masih ada. Dan di bajunya itu ada bekas-bekas celakan air. Berarti mungkin sedikit rusuh dari sudah ibak itu sudah mandi, mungkin sisiran atau merapihkan sehingga di baju beliau itu masih ada air di punggungnya dan sholat. Tak hebatnya para sahabat di antosan imamnya. Orang mah imam kalau ayah sikat lah, tarik mah gitu kan, langsung tarik gitu, tarik. Sahabat menunggu sampai Nabi SAW selesai mandi junub, kemudian datang dengan baju yang sedikit basah karena tetesan rambut dari kepala Rasulullah SAW dan sholat selanjutnya. Jadi artinya kehidupan beliau begitu manusiawi, manusiawi dalam arti kata sangat-sangat fitrah seperti kita lah, manusia biasa. Supaya bisa ditiru. Karena orang Quraisy mengharapkan Nabi itu malaikat. Pernah kita baca suratnya dalam surat Al-An'am ayat berapa gitu? Apa namanya? Lau anzalna rasulan itu malakan. Lau anzalna malakan. Andaikan Allah itu menurunkan kepada kita Nabi itu malaikat. Ulah anu sok jalan-jalan ke pasar, cenah. Pada Nabi kan sering ke pasar. Ulah anu seperti kita cenah makan, minum, pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Kata malaikat, kata orang Quraisy itu orang kafir, cik atuh mun nabi teh malaikat lah gitu. Tapi kan dibantah oleh Allah Taala. Andai pun malaikat yang diutus, pasti malaikatnya bentuknya seperti manusia. Tidak mungkin malaikat dengan wajah aslinya, dengan bentuk aslinya. Oh, sayapnya itu Jibril saja sayapnya itu, Nabi pernah melihat Jibril, sayap beliau itu sayap Jibril itu terbentang dari timur ke barat. Sayapnya malaikat Jibril dari timur ke barat. Bayangkan bagaimana dengan badannya, bagaimana dengan fisiknya. Ada lagi malaikat pemangku aras itu jarak telinga dengan pundaknya itu 300 tahun perjalanan. Eta komode arasnya sakumaha. Komode Allah pemilik arasnya. Subhanallah. Makanya seluruh semesta ini kalau dibandingkan dengan aras Allah saja itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Siwar itu gelang, lempar di padang pasir. Itulah alam semesta dibanding aras Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan Allah? Tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi betapa manusiawinya beliau, betapa fitrahnya dakwah beliau agar dapat diikuti. Begitupun perjuangannya. Kenapa Nabi terluka di Uhud? Kenapa Nabi terluka di Taif? Kenapa Nabi mesti nyusun strategi agar perangnya menang? Demikian. Sampai sahabat itu ketika izin, ya Rasul, ini perang atau wahyu? Ini strategi atau wahyu? Kata Nabi, ini strategi. Silakan usul silakan apa? Salman Al-Farisi usul buat parit. Ada lagi Nuaim bin Mas'ud, orang yang punya kepintaran mengecoh musuh. Ketika Nabi dikepung di Madinah oleh pasukan Ahzab sekutu Yahudi, Quraisy, orang kafir, Jazirah Arab, Arab pegunungan datang mengepung kota Madinah, jumlahnya 10.000 pasukan. Dan Nabi saat itu cuma 3.000-an. 10.000 ngepung Madinah, paling sudah dibangun, tapi tetap gentar dan takutnya sahabat itu ada. Sampai para sahabat menceritakan, saking takutnya kami dikepung di Ahzab, mau buang hajat malam-malam nggak berani, takut. Jadi ketika keluar tenda, ayo mana?
sob. Atau ada yang melempar tombak gitu kan. Ada seorang ahli kitab Yahudi namanya Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam diam-diam. Nyelinap nyari jalan, sok ketemu Nabi. Ya Nabi, apakah ini strategi atau wahyu dari Tuhan? Kata Nabi, al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Yang namanya perang itu tipu muslihat, tipu daya. Lakukan tipuan sebisa kamu kepada musuh, dan kebohongan dalam perang itu tidak dianggap bohong. Jadi di antara kebohongan yang boleh itu bohong saat perang. Dan tidak mungkin jujur ke musuh man. Karena pasukan Jadi itu ayat 2000 mah jadi 1000 ya. Tidak kalah tuh. Harus berbohong. Nah, Nu'aim bin Mas'ud akhirnya setelah minta izin Nabi, dia baru masuk Islam. Akan melakukan manuvernya di kalangan musuh, kata Nabi, al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Perang itu muslihat. Perang itu tipuan. Lakukan apa yang kamu bisa. Nu'aim akhirnya balik ke kumpulan pasukan Ahzab, mengecoh, datang ke kubunya Yahudi. Yahudi, eta si Quraisy Mekah teh ngawadul ka mana teh? Moal mau ngabantuan, oh gitu, kayak kacau kan. Datang ke Quraisy, ya masyarakat Quraisy, eta orang Yahudi Madinah, anu hianat ka perjanjian piagam Madinah, ngawadul, nggak akan mereka menolong kalian, kecoh itu. Akhirnya pasukannya kan goyang. Persatuan kesatuan pasukannya itu goyang gara-gara ulah si Mas'ud ini, Nu'aim bin Mas'ud. Dan biiznillah ta'ala datanglah topan angin besar menghempaskan tenda-tenda pasukan Ahzab, orang-orang ketakutan dan kabur meninggalkan Madinah, kalah oleh kuasa Allah SWT dengan mengirimkan angin. Tapi kan usaha manusia ini dilakukan. Rasul bikin parit, ya, Rasul kirim mata-mata, Rasul utus si Nu'aim bin Mas'ud dan sebagainya. Lalu pertolongan datang. Strateginya dilakukan, persiapannya dilakukan, dan lain sebagainya dilakukan. Nanti pertolongannya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan ikhtiar. Ikhtiarnya maksimal. Lalu pertolongan. Kalau kita makan usahanya belum maksimal. Jadi pertolongannya juga mungkin bisa dikatakan belum turun karena usahanya belum. Hadis lain, sa'atu Aisyah ta'anil mani yusibu sawbah kuntu agsiluhu min sawbin nabi wa yakhruju ila shalah wa athara al-ghasli fi thawbihi buka umma. Ini sama dengan yang tadi ya. Kita lewat saja. Kalau kan baik, kalau itu silakan ada pertanyaan ataupun lain sebagainya. Yang tadi silakan Pak. Ini hadis berikutnya hadis tentang pemberontak. Kencing ontak dan pemberontak, apa hubungannya? Ke depan ya. Kencing ontak dan pemberontak, apa hubungannya? Enggak, kalau kalian tanyakan silakan. Ada beberapa menit. Pikir wanita ya, ada kalau gitu Pak. Tidak terlalu mendalam mungkin ya. Tapi ala kulli hal setidaknya itu pengetahuan bagi kita bagaimana Islam mengatur kaum hawa, mengatur fikih wanita, tidak terlewatkan. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada terlewatkan. Yang haidnya panjang waktu itu. Ya. Normal. Kalau biasa seperti itu ya berarti haid. Itu ada dua hadis yang isinya bertentangan kalau masalah tentang menyentuh kemaluan. Ya. Yang satu bakal, Ya. yang satu lagi nggak bakal. Gitu. Itu sudah lama gitu. Itu kenapa sampai hadis itu bertentangan? Berbeda gitu. Yang satu bakal, yang satu enggak. Menyentuh kemaluan. Jadi sikap kita kalau ada hadis yang itu benar kan begitu? Ya, yang secara lahiriah seolah berbeda, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, hukum pertama diganti dengan hukum yang kedua. Dalam kaidah hukum kita juga ada bahwa aturan lama itu dihapus dengan aturan baru. Ada yang kedua, itu tetap berlaku dua-duanya sehingga jatuhnya itu adalah mubah. Ada yang ketiga,
dua-duanya tetap berlaku sehingga jatuhnya hukumnya makruh. Begitu. Contoh misalkan ada hadis larangan minum sambil berdiri, Ya. tapi ada hadis lain Rasul minum berdiri, pernah minum berdiri. Kencing juga sama, artinya jatuhnya itu nanti ke Adam, tapi tidak ke haram. Gitu. Artinya kalau orang itu kencing berdiri, itu jatuhnya nggak ke haram, nggak ke dosa gitu, karena ada hadis yang membolehkannya. Tapi tidak disukai atau makruh ataupun itu tidak ada, ya minum juga sama. Minum itu dianjurkannya duduk, tapi ada hadis Rasul dan Sayyidina Ali minum berdiri. Berarti kalau ada hadis larangan kemudian hadis perintah, hadis kebolehan, itu jatuhnya kalau nggak makruh ada, tapi tidak sampai dosa. Nah, tentang ini ada dua hadis. Yang pertama, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, menyentuh berarti dengan telapak tangan ya. Kalau dengan punggungnya enggak. Kalau dengan punggung bukan menyentuh, ngepret. Nah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka segeralah berwudu. Begitu kan di hadis menyatakan bahwa menyentuh kemaluan adalah batal. Hadis lain enggak. Dalam hadis lain Rasul bersabda, innaha bid'un minka. Zakar kamu itu hanya bagian dari tubuhmu gitu. Sama seperti bagian yang lain seperti tangan, kaki. Sama seperti itu. Nah, kira-kira pemahaman innahu bid'un minka itu bagian dari tubuhmu dengan hadis man masal zakaruhu falyatawaddo lebih jelas mana? Dari redaksi silahkan dipelajari hadis yang ke-1 man masak zakarahu dengan sangat clear, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Dan hadis yang kedua innaha bid'un minka, itu zakarmu adalah bagian dari tubuhmu. Kira-kira clear mana kalau untuk hukum? Yang pertama jelas kalimatnya. Meskipun para ulama menafsirkan dua hadis itu yang berujung kepada dua hukum, ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kalau kita lihat lafaz itu batal. Kalau lihat lafaz ya, karena clear tanpa penafsiran itu mah. Man masa, barang siapa masa menyentuh zakarahu, zakarnya falyatawaddo, maka berwudulah dia. Dengan yang kedua, zakarmu adalah bagian dari tubuhmu. Yang kedua konteksnya apa? Yang kedua harus dicari konteksnya, harus diartikan apa yang dimaksud dengan bid'un minka. Sehingga kalau dari dua lafaz yang seolah berbeda, tetapi dari makna lahirnya bisa ditangkap, yang lebih tegas dan lugas yang pertama, yaitu man massa dzakaru, barang siapa yang menyentuh kelaminnya falyatawaddo, maka berwudulah. Dan menyentuh itu kata para ulama harus dengan telapak tangan, tadi saya katakan. Kalau bukan telapak tangan, punggung tangan, pergelangan tangan atau kusiku misalnya, itu bukan menyentuh, atau mengepret atau menyiku. Barangkali begitu kesentuh lagi ganti pakaian, tiba-tiba punggung tangan kita menyentuh. Nah, itu tidak termasuk yang membatalkan, karena menyentuh itu harus telapak tangan. Itu mungkin Pak. Jadi bisa ke bisa ke hukum, tapi saya lebih condong ke hadis yang pertama, barang siapa yang menyentuh kelamin. Dan itu berlaku laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan apabila menyentuh kemaluannya maka dia hendaklah berwudu. Yang kedua juga untuk kehati-hatian. Jangan-jangan yang benar ini yang menyentuh batal. Ya udah, kehati-hatiannya lebih baik wudu. Kalau menyentuh yang orang lain Sama, apalagi apalagi kelamin orang lain. Kelamin dirinya saja membatalkan, apalagi kelamin orang lain. Menurut saya sama-sama kelamin jadi batal ya. Anak kecil juga sama. Tapi kan setelah marios kan saya kalau berwudu juga. Setelah meriksa ya. Iya, berlaku tuh. Iya, berlaku untuk membersihkan gitu. Dan apalagi kata para ulama duna hailin, tanpa Sarung. pembatas. Jadi kalau menyentuhnya pakai misalkan gamis atau pakaian sarung itu tidak batal. Apalagi dokter kan pakai glove ya, pakai sarung tangan.
Anak kecil sama anak kecil juga kan kelaminnya sama tetap kelamin. Kalau dia misalkan ngombe itu apa ya? Masa kuningan itu kan. Istinja. Ya, mengistinjai anak kecil, anaknya misalkan itu kalau menurut saya itu sama-sama kelamin. Oh iya. Maka hendaklah dia berwudu. Tidak cukup hanya cuci tangan, tapi berwudu lebih afdal dan lebih hati-hati maksudnya. Ya, salah. Tapi wa ma taufiquna illa billah, al-haqqu min rabbikum wal khata'u minkum.